Bahagia kami dari kelompok kembang Koeni atau kembang goyang Koeni itu hasil produk kami dari kelompok Kepleset ingin mempresentasikan hasil dari usaha kami yang dimana kami mengolah produk bernama kembang goyang yang kami campur dengan mangga Koeni. Lalu tentunya latar belakang dari kegiatan kami adalah karena usaha tani atau pembelajaran usaha pertanian ini tidak hanya mengenai budidaya tetapi juga pengolahan ataupun hasil pertanian sehingga bernilai tambah, jadi masuk dalam bagian pengolahan juga. Yang kemudian Koeni juga memiliki aroma khas sering kurang dimanfaatkan dan berpotensi terbuang saat panen melimpah, sehingga diolah menjadi kembang goyang sebagai inovasi makanan tradisional yang digemari dan berpotensi dikembangkan sebagai usaha kecil hingga menengah. Jadi latar belakang kami adalah selain menerapkan keilmuan usaha pertanian, kami juga ingin menjembatani adanya akomodasi pertanian dan juga output dari pertanian yang biasanya terbuang untuk kami olah kembali menjadi olahan baru. Kami campur menjadi olahan baru dari makanan yang juga hampir terlupakan. Jadi kami menjembatani antara mengembalikan tren makanan tersebut ke tengah-tengah masyarakat dan juga mengolah hasil pertanian yang banyak ataupun kebanyakan tidak diminati, tidak menjadi concern. Lalu tujuan kegiatannya yang pertama adalah pengaplikasian konsep ilmu usaha tani, yang kedua ada meningkatkan nilai tambah buah Koeni melalui produk olahan, dan yang ketiga mengembangkan usaha makanan tradisional ya dengan inovasi rasa lokal, dan yang keempat menganalisis aspek produksi, pengelolaan, pemasaran, dan kelayakan usaha. Lanjut kepada pemitraan dan juga stakeholder, yang dimana kami dalam memproduksi produk ini kami tidak berjalan sendiri, kami memiliki mitra dan stakeholder yang memiliki perannya masing-masing, yang dimana kami memiliki dua stakeholder, kami klasifikasikan sebagai stakeholder internal dan juga eksternal. Di mana stakeholder internal itu adalah kami, para pelaku bisnis dan juga mahasiswa yang menjalankan bisnis ini, yang dimana fungsi dan juga tugas pokoknya adalah sebagai leadership, kemudian ada promotion crew, dan juga ada kemudian production staff ya. Jadi berlaku sebagai production staff, leadership, dan juga promoting crew. Lalu dari stakeholder pihak eksternal sendiri itu ada petani Koeni ya, sebagai penyedia bahan baku. Petaninya kebetulan adalah salah satu bagian dari keluarga anggota kelompok kami yang dimana bersedia untuk memberikan bahan baku untuk kami melakukan eksperimen. Jadi sebelum kami melakukan pemrosesan itu kami melakukan eksperimen terlebih dahulu, dan juga bersedia memasok bahan baku sebagai usaha kami. Begitu. Lalu ada toko bahan pangan, kami membeli segala kebutuhan campuran adonan dan segala macamnya, itu berada di toko bahan pangan Mitra Jaya yang berada di Gunung Kidul, dan kebetulan masih bertetanggaan dengan anggota salah satu kelompok kami, dan bersedia memberikan harga yang istimewa tentunya ya. Kemudian ada konsumen, mitra pemasaran ya. Konsumen bertindak sebagai konsumen yang membeli dan juga mengtestimoni produk kami. Lalu ada media sosial crew ya. Meskipun media sosial crew masuk ke dalam bagian promoting crew pada kelompok kami, tapi kami mendapatkan bantuan atau meng-hire pihak lain, pihak luar yang bersedia menjadi editor kru dan juga promoting kru bagian media sosial. Jadi Instagram kami yang bernama @usaha petani muda itu dikelola dan juga diantusiaskan oleh anggota kami dan juga bersama rekan dari pihak luar. Dan yang terakhir ada akademisi atau dosen yang berfungsi sebagai pembimbing ataupun evaluator ya, memiliki peran sebagai evaluator usaha yang dimana mendukung seluruh proses, sehingga segala macam permasalahan dan juga beberapa konsultasi kami bersama dengan dosen dan juga pembimbing dalam usaha ini.
Pembuatan kembang goyang kueni. Yang pertama, pemilihan kueni matang dengan aroma yang kuat. Yang kedua, penghalusan dan penyaringan daging buah kueni. Yang ketiga, pencampuran bahan, ada tepung, gula, telur, santan, dan buah kueni yang telah dihaluskan. Yang keempat, pemanasan cetakan kembang goyang kueni, supaya saat penggorengan nanti, adonan tidak lengket dengan cetakan. Yang kelima, penggorengan hingga teksturnya dengan api kecil. Yang keenam, penirisan dan pendinginan. Yang ketujuh, pengemasan. Pengelolaan usaha dan permasalahan waste. Yang kedua, dalam pengelolaan usaha, kendala utama yang dihadapi adalah tingginya potensi waste, terutama pada buah kueni yang cepat matang dan mudah rusak, adonan yang tidak habis digunakan, serta produk kembang goyang yang gagal cetak atau patah. Oleh karena itu, usaha ini membutuhkan pengelolaan bahan baku yang tepat dan produksi yang bertahap. Pengelolaan usaha dan permasalahan waste. Pengelolaan waste produksi. Adonan sisa dimanfaatkan kembali pada produksi hari yang sama atau dijadikan tester. Produk yang gagal cetak tidak dibuang, tetapi digunakan sebagai tester, bonus promo, atau dijual sebagai remahan. Cara ini mengurangi pemborosan bahan baku dan meningkatkan efisiensi usaha. Halo semuanya, kalian tahu gak sih apa keistimewaan kembang goyang kueni? Oke, aku sebutin ya. Keistimewaan kembang goyang kueni itu yang pertama, aromanya khas kueni alami. Yang kedua, perpaduan makanan tradisional dan inovasi rasa. Yang ketiga, tanpa pengawet buatan. Dan yang keempat, cocok sebagai oleh-oleh cemilan khas. Yang selanjutnya, ayo kita bahas bisnis model kanvasnya, atau yang biasa disebut BMC. Oke, yang pertama, customer segment atau segmen pelanggan. Produk kembang goyang kueni ditujukan untuk masyarakat umum, khususnya pecinta cemilan tradisional atau kalangan anak muda serta konsumen yang mencari oleh-oleh khas. Yang selanjutnya ada nilai unggulan produk. Menawarkan kembang goyang dengan cita rasa dan aroma kueni yang unik dan khas. Sehingga ini dapat memberikan pengalaman berbeda dibandingkan kembang goyang pada umumnya. Biasanya kembang goyang pada umumnya itu hanya berasa manis saja. Untuk selanjutnya, santunan pemasaran. Produk dipasarkan melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, serta melalui sistem titip jual di warung atau toko terdekat. Yang selanjutnya ada hubungan dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan dijaga melalui pelayanan kami yang ramah, pemberian promo yang menarik, serta pemanfaatan testimoni pelanggan. Yang selanjutnya ada sumber pendapatan. Sumber pendapatan berasal dari penjualan produk kembang goyang kueni kepada konsumen. Yang selanjutnya ada kegiatan utama usaha, merupakan kegiatan inti yang harus dilakukan agar usaha dapat berjalan, seperti proses produksi, pengemasan produk, dan pemasaran. Nah, selanjutnya, sumber daya utama adalah sumber daya yang penting yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha, meliputi bahan baku seperti buah kueni, lalu peralatan produksi dan tenaga kerja. Yang selanjutnya ada mitra utama. Itu merupakan pihak-pihak yang bekerja sama dalam mendukung kelancaran usaha, seperti petani kueni sebagai pemasok buah kueninya, terus toko penyedia bahan pendukung, serta reseller sebagai mitra penjualan. Yang selanjutnya ada struktur biaya. Menjelaskan jenis biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan usaha, antara lain biaya bahan baku, minyak goreng, kemasan, dan pemasaran. Jadi kesimpulannya, melalui usaha kembang kueni diharapkan kami dapat memahami penerapan ilmu usaha tani perusahaan secara nyata, mulai dari proses produksi hingga pemasaran, sekaligus mendukung pengembangan produk lokal bernilai ekonomi. Terima kasih.